Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Kalau udah bercerai itu bisa nikah lagi ya, Kak? Jangankan bercerai bang, ketika laki-laki di dalam Islam tanpa bercerai pun kalau memang dia mampu boleh menikah lagi. Itu namanya poligami. Apalagi sudah bercerai bang, begitu. Yang saya mau tanyakan, Lopi, sudah bercerai boleh menikah lagi. Apakah yang dimaksud menikah dengan orang yang sama atau orang yang berbeda? Dengan yang berbeda bisa, dengan yang sama bisa. Pertanyaan yang jelas, Lopi, biar Maksudnya mudah gimana untuk sih? dijawab. Jadi bingung. Maksudnya begini, Kak, Pak. Cerai terus nikah lagi. Dengan orang yang berbeda, begitu ya? Iya. Ya, berarti itu jawaban sudah dijawab oleh Uni Rifa tadi. Mungkin Uni Rifa mau menambahkan lagi, silakan Uni. Iya boleh ya, asal kamu mampu. Tapi kalau kamu nggak mampu, ya janganlah. Nanti kamu ya mampu nggak menikah? Mampu. Ya kalau kamu mampu menikah ya boleh dalam Islam. Nah, kalau dalam Kristen saya tidak tahu ya, apakah ada aturan menikah itu kan kemarin saya sudah bahas. Menikah itu hukumnya tergantung situasi dan kondisi dan niat. Bisa menjadi haram, bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi mubah, bisa menjadi makruh. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dari semua itu ada kasus-kasus yang dihadapi. Nah, pernikahan yang kamu tadi katakan, kamu bercerai lagi, kemudian menikah lagi, tidak masalah dalam Islam. Tidak masalah. Nah, masalahnya adalah kamu mampu enggak? Takutnya kamu bercerai itu ternyata kamu tidak mampu menafkahi wanita, akhirnya kamu bercerai. Karena perceraian itu terjadi karena kegagalan kamu. Terus kamu menikah lagi. Nah, apakah artinya kamu gali lubang tutup lubang? Jadi kita juga, Islam itu mengajarkan kita juga untuk menyadari diri, membaca diri gitu. Ya, ternyata kamu tidak mampu menafkahi anak orang. Maka nanti bisa menjadi berdosa, kamu zolim kamu nanti kepada wanita. Mungkin begitu, Lopi. Oh iya. Oh, yang udah terjawab ya, yang ini, Kak. Perceraian. Iya, betul. Udah paham saya. Makasih. Terima kasih. Sudah? Tidak, 72 bidadari ini yang belum. 72 bidadari. Pertanyaannya apa? Iya. Pertanyaannya apakah tidak ini dari segi apakah kita mati dalam keadaan sudah beristri terus di surganya dikasih 7 bidadari atau gimana? Lopi, baca Matius 19:29, Dek. Tius, aduh. Ya, cari dulu aja nanti baru Ada kitabnya nggak? kita lagi. Ada kitabnya nggak? Atau ada Nggak. handphone satu lagi? Enggak ada, Ada handphone enggak satu ada, lagi? enggak ada. Jadi Kalau handphone yang kakak boleh dipakai aja kakak saat ini baca. untuk les. HP-nya cuma satu Matius doang. 19 nomor 29. Itulah ada ayat yang mohon maaf di situ dalam terjemahan barunya kata istri yang dijanjikan oleh Yesus kepada para pengikutnya di situ dihilangkan. Tapi dalam bahasa aslinya kamu akan menemukan bahasa aslinya itu kata goneika. Kata goneika itu merujuk kepada istri. Ya. Dalam Matius 19:29 di dalam kitab kamu itu Yesus menjanjikan 100 kali lipat istri, anak, apa-apa yang ditinggalkan nanti. Itu nanti dijanjikan, bukan di dunia. Karena kan tidak ada satupun murid Yesus yang punya 100 istri di dunia. Saya ganti wifi dulu. Setahu saya memang nggak ada, Kak. Ada yang mati nggak ada istri. Tante Kak. Uni, ini jaringan Lisa nge-lag ya, Uni? Uni? Enggak Uni. Enggak, aman. Ya, di dalam Islam aturan itu adalah solusi.
aturan itu solusi. Tuhan tidak memberikan hukum yang berat, dan Tuhan tidak menjadikan manusia itu sebagai makhluk yang menanggung beban yang tidak mampu dia tanggung. Karena Islam sendiri ajarannya adalah memudahkan. Bahkan setiap syariat itu menimbulkan maslahat. Seperti sholat. Sholat dalam Islam itu mencegah manusia dari berlaku keji dan mungkar. Berpuasa mengajarkan manusia untuk menahan syahwatnya. Kemudian berzakat mengajarkan manusia untuk berbagi. Berhaji mengajarkan manusia untuk bersilaturahim dengan seluruh manusia beragama Islam seluruh belahan dunia, dan mendatangi tempat-tempat yang dimana hadirnya nabi-nabi kita dan orang-orang yang kita cintai. Artinya apa? Di dalam agama Islam sendiri, semua syariat itu muatannya kemanfaatan, bukan kemudaratan. Nah, makanya saya katakan ketika Anda dalam iman Kristiani mengatakan kalau di agama Kristen tidak ada, mati ya mati aja, akan muncul banyak pertanyaan dari statement ini atau doktrin ini. Pertama, apakah kalian umat Kristen yang mengharamkan perceraian di dunia dengan demikian mau mengatakan Tuhan kalian menceraikan manusia di surga? Ini ngeri ini. Ngeri. Islam, ketika suami istri bersatu di dunia sampai mereka wafat dan saling meridoi dan ahli surga keduanya, mereka berkumpul kembali di surga. Nikmatnya Islam. Tapi kalian saling mencintai di dunia, menangis-nangis ketika berpisah dia mati, oh, abangku, sayangku, adekku. Tahu-tahu di surga kalian dipisahkan Tuhan kalian. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Ini agak membagongkan ya. Padahal itu doktrin. Sementara teks tertulis mengatakan apa? Matius pasal 19 nomor 29. Yesus mengajarkan bagi siapa yang mengikuti dia dan meninggalkan istri, anak, orang tua akan mendapat 100 kali lipat. Yang anehnya adalah di ayat Matius 19:29 ini kata istri dihilangkan. Ya. Kata istri dihilangkan. Itu yang agak aneh. Itu oh gitu ya tante, kakak Rifa. Ya pakai tante aja nggak apa-apa, pakai tante. Ya tante aja. Soalnya kemarin udah pernah naik ke roomnya tante. Ya, jadi di dalam iman Kristiani pun sebenarnya banyak muncul pertanyaan nanti. Apa betul kalian itu seperti malaikat nanti di surga? Seperti apa? Tidak punya kelamin? Sangat kasihan ya. Enggak sih, wujud manusia tapi Tidak punya kelamin. Gara-gara Mimi Peri, Dedemit dibully. nggak tahu soal kelamin yang Nah, saya tahu. Makanya ada dua konsekuensi Adinda. Umat Kristen yang mengaku mereka tidak lagi menikah kawin-kawin di surga, mohon maaf ya, ada dua kemungkinan. Satu, punya kelamin tapi tak berfungsi lagi. Kedua, tidak punya kelamin sama sekali. Hanya dua itu. Paham? Satu, masih punya kelamin tapi nggak berfungsi. Cuman buat aksesoris aja mungkin. Astaga. Yang kedua, masih punya kelamin, yang pertama masih punya kelamin tapi tak berfungsi. Yang kedua, kelaminnya hilang, menciut, mengecil, menguning. Kenapa bisa gitu nih? Iya, karena mereka mengaku tidak lagi menikah, tidak lagi berkawin mawin di surga. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tawa aja, nggak apa-apa. Yuk. Jadi ada dua konsekuensi dari semua itu. Pertama adalah mereka naik ke surga membawa kelamin tapi tak berfungsi. Kedua, kelaminnya menghilang, menguning dan menciut. Kalau yang 72 bidadari nih gimana Kak? 72 bidadari itu tidak ada di Al-Quran tapi dalam hadis, dan itu pun untuk orang-orang khusus, nggak semua orang dapat. Iya untuk kayak Hadiah itu konteksnya apa? Hadiah itu konteksnya adalah untuk orang-orang yang spesial. Sudahlah di dunia sholat jarang-jarang, ngasih istri makan sekali-sekali, anak nggak diurusi, bekerja malas,
puasa nggak mau, zakat ogah-ogahan, terus mati berharap masuk surga dapat bidadari. Hebat kali, matilah kau dimakan cacing. Siapa nenek moyang kau? Memang surga bapakmu. Oh iya, kalau Kristen kan surga bapak kalian yang punya kan? Ya kan? Kristen surga bapak kalian kan? Ada orang dalam kan kalian? Bisa jadi. Lah kalian bisa ngaku kan anak Tuhan. Iya, iya, Kalian bisa kan jadi. mengaku anak Tuhan, berarti kan ada orang dalam kalian di surga. Coy, zaman sekarang cari kerja ada orang dalam itu namanya nepotisme. Saya nggak tahu kalau Tuhannya Kristen nepotisme ya. MU, bapak lupa ketawa kemarin nih ha. Apa itu nepotisme? Nepotisme, nepotisme pun nggak tahu dia. Melawak United nih udah kelihatan gobloknya kan. Jadi begini ya, ada 3 tuh, belajar dulu tuh. Ya, kalau nggak salah pelajaran apa itu? PMP, Pancasila. Ada namanya kolusi, ada namanya korupsi, ada namanya nepotisme. Ya, nepotisme ini salah satu contohnya adalah ketika kamu menjadi seorang presiden, kamu angkat semua keluargamu menjadi orang-orang yang berada di wilayahmu itu nepotisme tuh. Orang dalam Nah, itu nepotisme itu, mentang-mentang bapakmu yang punya surga, kau aja anaknya masuk surga kan, nepotisme sekali, nggak mikirin orang lain. ya, siapa apa. Jadi gitu Adinda. Nah, jadi surga yang dijanjikan oleh umat Kristen dijanjikan doktrin Kristen, doktrin saya katakan ya, adalah surga yang suka-suka Tuhan kepada siapa yang dia mau kasih. Tidak dilihat apakah orang ini layak atau tidak masuk surga, tapi Tuhan kalian yang memilih. Dan itu sebenarnya sedang melanggar keadilan Tuhan. Karena kalau Tuhan itu maha adil, dia tidak suka-sukanya milih. Dia akan memilih sesuai dengan yang sudah dia beri syarat. Dalam Islam itu persyaratan surga beriman dan beramal soleh. Bapakmu sekaligus Fir'aun, andai kau beriman dan beramal soleh, kau ahli surga. Bapakmu seandainya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim bapakmu, Nabi Yakub bapakmu, bahkan bapakmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kau tak beriman dan beramal soleh, haram jadah kau masuk surga Adinda. Islam itu tidak melihat dari nasabmu, tidak melihat dari keluargamu, siapa nenek moyangmu, tapi Islam melihat dari iman dan takwamu. Kau Sama beriman sih, dan bertakwa? sama Oh, enggak, beda deh. Coba baca dalam kitab Anda. Soalnya Mana ada sayang? Coba kamu perhatikan. Banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Berarti pilih-pilih kan Iya, Tuhan iya. kamu. kan, Yesus datang untuk siapa? Sama. Untuk orang-orang yang percaya sama dia. Bukan. Yesus bukan datang untuk orang percaya sama dia. Yesus datang salah. untuk para pendosa. Ya, untuk semua orang. Untuk semua orang. Maaf, salah. Bukan. Yesus datang untuk pendosa. Dia tidak datang untuk orang benar, tapi datang untuk pendosa. Mana dalilnya? Ini. Besok baca Bible lagi adekku. Jangan kabur pas sekolah minggu. Ya. Nah, Matius pasal 2 nomor 17. Baca. Waktu sekolah minggu jangan pergi. Yesus mendengarnya dan berkata kepadanya, bukan orang sehat memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ingin jadi Kristen? Banyak-banyak buat dosa, didatangi Yesus. Kalau kayak kami-kami yang berusaha benar ini tidak akan didatangi Yesus. Bukti bahwa Yesus mendatangi pendosa adalah dengan mendatangi Paulus. Paulus adalah seorang yang sangat jahat sekali, membunuh Stefanus, Dia menyesal murid membunuh Yesus. orang Kristen. Didatangin sama Yesus. Coba membunuh Oten. membunuh Oten. Coba Gus Dur. Gus Dur baik nggak menurut kamu? Oh, Kenal nggak sama Gus Dur? Tahu Gus Dur? Presiden Indonesia. Mantan Presiden Indonesia, Gus Dur. Ya, ya, ya. Tahu. Ya, ya, tahu. Baik nggak menurut kamu? Benar nggak dia? Menurutku dia Baik. 80% baik. Kenapa nggak didatangin Yesus? Yesus nggak suka orang benar. Yesus suka para pendosa. Makanya agama Kristen ini agama tempat untuk para pelaku dosa. Agama Kristen adalah agama terbaik, oh iya kan Yesus bilang dia datang iya. untuk para pendosa. Contoh Yesus. 1, yang diselamatkan orang-orang berdosa, orang Romawi yang berkulub. Bahkan yang menusuk lambung Yesus itu dapat gelar Santo Longinus. Keren nggak tuh Yesus? Orang jahat diselamatkan. Bahkan Rudi Yohanes mengatakan Yudas itu masuk surga. Hebat Kristen ini emang. Jadi ya kita agak sedikit melebar dari topik, tapi ya nggak apa-apa ya buat pembelajaran buat Lopi. Iya, makasih ya, pembelajaran banyak. Tapi topiknya jawabannya singkat ya, Tante. Iya, Tante nggak suka panjang-panjang deh. Tante suka yang pendek, padat dan singkat. Paham, Asal paham. enak. Cheesecake maksudnya. Cheesecake, Tante tadi makan cheesecake, padat, pendek. Nasi padang, Enak. Tante.
Nasi Padang nggak ada pendek panjangnya. Tadi cheesecake tante makan tadi. Gitu. Ada lagi pertanyaan Adinda? Boleh pertanyaan apa saja. Saya mungkin kali ini kasih sedikit karena beliau ini mau belajar Adinda Lisa. Kamu kasih beliau kesempatan untuk bertanya di luar konteks terkait agama. Silakan apapun pertanyaan kamu, insya Allah Uni coba jawab kalau Uni mampu. Silakan Adinda. Apa dek? Membahas apa Adindaku? Tanyakan sesuatu yang betul-betul kau butuhkan untuk tahu. Pacaran beda agama itu gimana? Di agama Islam dan Kristen itu tidak boleh ya. Saya kasih kamu bahkan dalam Kristen, jangankan pacaran, bersahabat karib dengan orang Islam aja nggak boleh deh. Kamu tahu nggak ayatnya? Di Kristen loh, saya bicara Kristen loh. Oh iya. Karena Lanjut, kamu Tante. Kristen. Tahu dalilnya? Belum, Sini saya lupa. tunjukkan. Nah, jadi begini, belajar Bible. Makanya pas sekolah minggu jangan kabur ya. Nih, Tante tahu aja. saya kasih data. Ya, bentar. Karena saya di luar tema, datanya saya tidak siapkan, saya buka dulu. Ya. Kejam loh Kristen itu loh. Mereka sering bilang loh, Islam melarang kami menjadikan Kristen sebagai aulia. Lah, mereka sendiri ternyata kalian juga melarang kami berteman karib dengan kalian loh. Apa kalian itu nggak baca kitab kalian? Nah inilah. Saya buka ya, saya kasih data nih buat Lopi nih. Lopi silakan kamu klik di sabda.alkitab. Sabda ini punya LAI ya. Ini website yang cukup kredibel kalau ingin tahu Ya, tentang Tante. kekristenan. Nah, jadi kamu baca di sini dalam 1 Korintus pasal ke-6 nomor 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ternyata penjelasan ayat ini sangat spesifik menjelaskan di Kristen, di catatan full dibaca ya. Besok belajar ya dek, jangan cuma Ya, baca ayat Tante. aja. Nah, Iya, Tante. dalam pandangan Allah, nih kita bahas ya. Dalam pandangan Allah, umat manusia pada akhirnya digolongkan dalam dua kelompok, yaitu mereka yang ada dalam Kristus dan mereka yang tidak ada dalam Kristus. Karena itu, nah saya tunjukkan kepada Anda ya, ini umat Kristen seluruh dunia, tolong disimak ya, jangan kalian nuduh-nuduh Islam itu yang intoleran, kalian pun jauh lebih parah. Karena itu orang percaya jangan bermitra secara sukarela, tidak boleh bermitra. Nggak boleh kita bermitra deh, jadi partner kita nggak boleh dalam agama kalian secara Ya, sukarela atau berhubungan intim. Nggak boleh itu berhubungan intim ya dengan orang yang tidak percaya, sebab hubungan semacam itu dapat merusakkan hubungan dengan orang tidak percaya dengan Kristus. Ini meliputi kemitraan dalam dunia usaha. Nggak boleh kamu punya partner orang Islam ya. Golongan rahasia, ini bahaya nih kalau seandainya pemerintahan kita ini punya agen mata-mata dari Kristen, mereka nggak boleh kerjasama dengan orang Islam, dibocorkan rahasia kepada orang di luar negeri yang agama Kristen karena satu agama. Bahaya ini ya. Dan kencan, nah dilarangkan kencan kan, pernikahan, tahu dan ini, dan ini yang paling parah nih, dan persahabatan karib. Artinya tidak boleh kalian berteman akrab dengan kami. Jadi bukan kami aja yang dilarang menjadikan kalian aulia. Segitu ya, Tante? Kalau kami tidak boleh. Oh begitu ajaran Kristen ini Joy. Gitu. Baca ya. Besok kalau kalian belajar Kristen itu, baca semuanya. Jangan cuma ayatnya aja. Ikuti kata pendeta kalian. Bahkan barang siapa yang tidak membawa ajaran ini, jangan bawa mereka ke rumah. Jangan terima di rumah kalian. Jangan mengucapkan salam. Ngeri loh Kristen ini, katanya ajaran kasih. Kasihi musuhmu. Kami yang tidak memusuhi kalian katanya mau dikasih. Jadi makanya saya katakan, musuh-musuh itu dikasihi, tapi orang yang tidak memusuhi nggak dikasihi. Makanya saya bilang Kristen itu cocok ajaran untuk orang penjahat. Iya, benar juga. Makasih, Ya, Tante. terima kasih Lopi. Iya, Ya. nanti naik lagi. Iya anakku. Ini ada yang mau Uni titip pesan buat Lopi mungkin? Ya pesannya gini. Lopi tatap mata Uni. Mantap. Jadi gini, Anda punya kognitif, punya daya yang disebut dengan akal. Ada perbedaan Anda dengan hewan. Hewan punya otak, udang punya otak, hewan punya hati, ayam aja punya hati. Tapi apa yang tidak dimiliki hewan? Daya berpikir yang disebut akal. Otak dia punya. Apa yang tidak dimiliki hewan? Daya empati. Kalau manusia tidak punya daya empati, sama dengan psikopat. Maka ketika Tuhan Rabbul Alamin ini menganugerahkan Anda
akal, hati nurani, belajarlah Adinda. Kalau ada ajaran yang melanggar akal dan hati nurani, mungkinkah itu ajaran untuk manusia? Bahkan dengan untuk hewan pun tidak cocok. Ketika ada Tuhan yang berkata, aku mengasihi manusia, tapi tega membunuh manusia yang tidak berdosa dengan cara keji, melanggar hati nurani, dan mengatakan itu adalah bentuk kasih, apakah itu masuk di dalam hati? Bagaimana sebuah ajaran ketika tak masuk akal, tak masuk hati nurani, kok bisa diterima? Maka ketika ada ajaran yang masuk akal, masuk hati nurani, apa alasan kamu menolak? Pertimbangkan Adinda, kami tidak sedang mengislamisasi, karena menurut keputusan kementerian, ya, salah satu kementerian dalam mensiarkan agama yang dilarang adalah mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Tapi kalau saran dan pesan tidak ada batasan, ya, itu saran dan kesan dan pesan. Saya bacakan keputusan Menteri Agama nomor 70 tahun 1978 tentang pedoman penyiaran agama untuk kalian Muslim dan Kristen, ya, pegang ini ya, karena kalau tidak kalian melanggar undang-undang. Iya, Tante. Menetapkan bahwa pertama, untuk menjaga stabilitas nasional dan demi tegaknya kerukunan antar umat beragama, pengembangan dan penyiaran agama supaya dilaksanakan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa. Kalau saya justru saya ajarkan kitab kamu ke kamu, ya, biar kamu lebih paham kitab kamu, biar kamu jadi Kristen yang baik. Setelah kamu jadi Kristen yang baik, baru saya bantah. Nah, gitu. Jadi saya sedang berusaha mengkristenkan kamu dulu. Karena jujur ya, jujur ya, banyak umat Kristen yang tersesat. Ditanya Tritunggal nggak ngerti, jadi bidat oneness. Ditanya kitabnya ada nggak, kamu nggak tahu. Makanya saya ajarkan dulu kalian jadi Kristen yang baik dan benar. Saya arahkan kalian ke kitab suci kalian. Gini loh dek, nggak boleh pacaran dengan orang Islam. Bahkan kamu nggak boleh punya sahabat karib orang Islam. Datanya mana? Ada, saya tunjukkan. Nanti setelah kamu jadi Kristen yang benar, baru saya bantah ajaran kamu itu. Bukan mengislamisasi, tapi saya memberikan kritikan terhadap keimanan kamu. Untuk apa? Memenuhi undang-undang dasar, mencerdaskan anak bangsa. Ingat, salah satu lagi kemudian tidak boleh dalam keputusan Kementerian Agama nomor 70 tahun 1978 1978 dikatakan bahwa tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang telah beragama. Penyiaran agama tidak dibenarkan untuk, oke, saya tunjukkan aja lah ya, kalian pikir nanti saya baca yang enggak lagi nih. Nah ini ya, nih ya teman-teman perhatikan ya, dalam keputusan Kementerian Agama nomor 70 sampai 1978 ini yang tidak boleh dilakukan. Nah, tidak boleh, tidak dibenarkan ditujukan terhadap orang atau orang-orang yang telah memeluk suatu agama, dilakukan dengan menggunakan bujukan, indomisasi tidak boleh, uang, pakaian, makanan tidak boleh. Jadi kalau ada misionaris yang memujuk-bujuk, itu suruh pulang kampung, suruh tangkap itu sama polisi, itu melanggar undang-undang. Kalau saya tidak islamisasi kamu, saya justru kalau saya ngomong sama kamu, dek, kamu jangan jadi Islam dulu, karena Islam itu ada syaratnya. Apa syarat Islam? Berakal dulu. Kalau akal sudah sehat, kamu Lopi sudah bisa membedakan mana Tuhan mana manusia, baru boleh jadi Islam, ya. Siap, sudah bisa bedakan mana Tuhan mana manusia, dekku? Ya, manusia, Tuhan. Ya, coba uni tes dulu sedikit. Ini insya Allah nih, kalau sudah bisa bedakan Tuhan dan manusia, bisa insya Allah bentar lagi jadi Islam nih. Coba apa beda Tuhan dan manusia, dek? Kalau Tuhan melakukan hal yang mustahil bagi manusia. Iblis juga bisa. Buktinya iblis mengangkat Yesus, menguji-uji Yesus, kan hal mustahil itu bagi manusia. Berarti iblis Tuhan. Parameternya salah itu. Coba cari definisi Tuhan. Arti Tuhan apa? Nah, ini nggak berakal nih. Belum boleh jadi Islam ini. Jadi Kristen aja dulu ya. Kristen yang taat aja dulu. Masih belajar, Tante, banyak. Belajar Bible dulu. Ambil khusus privat sama Uni di room sini, ini di Dayak Kalimantan. Jadi kasih dia kartu VIP, Adinda Lisa. Kasih kartu VIP untuk belajar di Komal ini tentang kekristenan, Lopi, ya. Siap, Tante, Lopi, siap. Tante tanya dulu. Siap, Tante. Sudah apa ayat yang diingat dalam Bible? Aduh. Kalau ke gereja baru saya bisa baru pegang Alkitab, kalau enggak malas. Pegang satu ayat yang sangat penting buat kamu. Siap, Dari Tante. Paulus dan dari Yesus. Ini penting. Musa Tante. mengatakan, Shema Israel Adonai Elohenu Echad. Dengarkan, wahai Bani Israel, Tuhan kita Elohenu Echad. Tuhan itu satu, tunggal. Lalu Yesus mengatakan, ini ayat yang sangat krusial.
Yesus berkata dalam Yohanes 17 ayat 3, kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah dan mengenal Aku yang Engkau utus. Artinya kehidupan kekal di surga bisa kamu dapatkan kalau kamu benar-benar mengenal siapa satu-satunya Allah. Bukan satu dalam tiga, bukan tiga dalam satu, tapi satu-satunya Allah dan mengenal Yesus sebagai utusan. Lalu Paulus berkata, sesesat-sesatnya Paulus ya adikku, walaupun dia berani-beraninya mengajarkan keagamaan Yahudi kepada orang berkulub, membatalkan hukum Taurat, mengutuk Yesus, mengutuk hukum Taurat, Paulus tak ajarkan Tuhan tiga dalam satu, satu dalam tiga. Dalilnya mana? 1 Korintus pasal ke-8 ayat ke-6. Bagi kita hanya ada satu Allah dan bagi kita hanya ada satu Kurios, Sayyid, Tuhan, Tuhan. Ditambahkan kemudian karena itu hiperkorek. Artinya ajaran fundamental Tuhannya Bani Israel, ajaran fundamental Tuhan yang dibawa oleh Yesus itu menyembah kepada satu Tuhan, bukan dua, tiga dalam satu, satu dalam tiga. Itu dia yang harus kamu pahami. Jadi semoga adindaku semakin belajar, pelajari Bible dulu. Setelah kamu belajar Bible, insya Allah akan mudah belajar Al-Quran. Oke, siap Tante. Kasih Tante, kasih. Bisa Mohon maaf, tanya. izin saya tanya dulu. Kristen ya Pak? Kristen. Baik, ada yang mau ditanyakan terkait tema kita pada malam hari ini? Tentang Yang mau ditanyakan silakan. apakah Islam itu kalau mati langsung pasti masuk surga ya? Sudah itu Tergantung, saja Pak. pertanyaannya? Hah? Itu saja pertanyaannya? Iya. Baik, silakan Uni direspon. Jangan dipotong ya saat Ada Uni tiga lagi. golongan. Ada tiga golongan yang masuk surga tanpa hisab. Memang ada. Dan bahkan baginda Rasul Muhammad SAW itu menjanjikan 7.000 di antara umatnya yang masuk surga tanpa hisab. Ada memang. Tanpa hisab ya. Tidak lagi ditanya amalan-amalannya. Jelas-jelas masuk surga. Dalilnya mana? Ya, ini dia. Saya bacakan dalilnya. Pertama, dalam kitab Sahih, ijma' para ulama Sahih Bukhari. Pak, dicatat ayat-ayat ini Pak. Nanti Bapak berulang-ulang tanya, capek kami umat Islam jelasin. Ya, catat ini. Sahih Bukhari 5270. Ini ijma' para ulama mengatakan ini sahih. Ada 70.000 umat baginda Muhammad SAW masuk surga tanpa hisab. Nah itu ya. Artinya memang ada Pak. Tapi nggak semua. Tergantung lah Pak. Tergantung amal dan perbuatannya. Tidak semua masuk surga. Dipastikan setiap yang beriman walaupun hanya sebiji sawi tidak menyekutukan Allah, tidak masuk ke dalam kekafiran, pasti masuk surga. Tapi masuk surganya kapan, itu yang menjadi bahan permasalahan kita. Ada yang ketika mereka di yaumil hisab langsung OTW surga, itu dijamin oleh baginda sekitar berapa tadi sudah saya jelaskan, sekitar 70.000 orang. Nah, tetapi ada yang masuk surganya lama setelah mereka mendapatkan upahnya dulu atas perbuatannya. Mereka bertanggung jawab dulu dengan hartanya, bertanggung jawab dulu dengan perbuatannya, bertanggung jawab dulu dengan apa yang diamanahkan kepadanya. Maka di yaumil hisab itu bukan waktu yang pendek seperti di pengadilan langsung putus, tidak. Jadi hal yang tidak disepelekan oleh para umat Islam ini yang pertama adalah di dalam kubur. Bahkan Sayyidah Khadijah yang ketika wafat Allah telah bertitip salam kepadanya pun masih khawatir dengan azab kuburnya. Beliau meminta surbannya baginda Rasulullah supaya beliau tidak diazab kubur. Fase azab kubur fase yang dimana setiap dosa itu akan dihakimi. Bahkan ketika Anda buang air kecil saja tidak bersih, itu juga akan dihakimi di sana. Kemudian fase yaumil hisab, ketika dibangkitkan, setiap manusia akan mendapatkan apa yang dia lakukan. Ada yang wajahnya ditarik, ada yang mukanya seperti celeng, ada yang mukanya seperti kera, dan bahkan ada yang tidak berdaging wajahnya. Mereka dibangkitkan dengan amal perbuatannya. Yang ketiga, fase ketika setelah yaumil hisab, maka ada jembatan sirat atau tempat diseberangkannya manusia untuk menuju surga atau neraka. Maka orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak diizinkan Allah untuk selamat, pasti mereka jatuh seperti air hujan jatuh
dari langit ke dalam neraka jahanam. Lalu kemudian baru endingnya adalah kafir, penikmat babi, penyembah makhluk berkelamin, maka dipastikan tidak akan pernah keluar dari neraka jahanam. Tapi umat Islam yang tidak pernah menyekutukan Allah, tapi dosanya banyak dan dia tidak bertaubat, setelah selesai apa yang dia pertanggungjawabkan, maka dia dijemput oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dan kemudian pasti masuk surga. Makanya Rasulullah berkata, aku menjamin umatku masuk surga kecuali bagi yang enggan. Siapa yang enggannya Rasul? Mereka yang tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Begitu. Sumbah, mengerti apa yang disampaikan Uni Rifa? Ya betul juga. Tapi kalau macam Musa masuk surga udah. Nabi Musa alaihissalam salah satu nabi, dan nabi itu salah satu orang yang tidak dihisap. Mereka OTW pasti masuk surga, dijamin surga. Ada 3 golongan yang tidak dihisap: anak kecil yang meninggal sebelum balik, orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid dan tidak berhutang, dan mereka adalah orang-orang yang nabi dari kalangan nabi dan rasul. 3 golongan itu. Baik. Sumbah sudah ya, karena kamu sebenarnya ini keluar dari tema kita di sini perceraian dan 72 bidadari, tapi kamu menanyakan terkait surga tadi ya. Ya. Oke. Ya. Tidak nyambung sama tema sebenarnya, kamu tidak ada menyenggol di tema sama sekali. Iya, iya. Kita giliran dengan yang lain ya. Oke, kita lanjut. Ya, mungkin kita lanjut ke ini saja ya. Kita bicara tentang esensi surga dulu sebelum kita ke 72 bidadari, teman-teman. Syubhat materi saya ini insya Allah menjawab semua syubhat tentang surga dan bidadari. Pertama, teman-teman harus paham dulu esensi surganya umat Islam itu berbeda dengan pikiran umat Kristiani. Ya, sebelum hip hop bertanya, saya sampaikan dulu literasi ini. Esensi surga itu dalam riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wajalla berfirman, aku telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang belum pernah mata melihatnya, belum pernah telinga mendengarnya, dan belum pernah pula terbetik dalam kalbu manusia. Hadis riwayat Al-Bukhari 3244, Muslim nomor 2824, Al-Humaidi dalam Al-Musnad 1133, At-Tirmizi dalam As-Sunan 3197, Abu Ya'la Al-Musili dalam Al-Musnad 6276, dan Ibnu Hibban 369. Nah, kemudian kata a'datu ya dalam bahasa Arab adalah fil madi, kata kerja lampau. Artinya Allah telah menciptakan surga sebelum manusia diciptakan. Itu poin penting dulu. Artinya lagi di sini menunjukkan bahwa Allah Maha mengetahui bahwa akan ada yang masuk surga, akan ada yang masuk neraka. Nah, karena Tuhan kami Maha mengetahui, bukan Tuhan yang menciptakan manusia tiba-tiba terkejut, kok manusia bisa salah nih, kurang ajar nih, ngamuk, marah, tantrum, berpisah dengan manusia. Nah, nggak ada kayak gitu Tuhan kami. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu wa taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, ingatlah ketika aku berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan manusia khalifah di bumi. Malaikat berkata, kenapa harus menjadikan manusia di bumi? Bukankah mereka nanti akan merusak bumi dan menumpahkan darah? Sementara kami, wa nahnu nusabbihu bihamdika, kami mensucikan namamu, wa nuqaddisu lak, memuji Allah. Kenapa harus ada manusia? Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa-apa yang engkau tidak ketahui. Artinya di sini Allah itu memang sudah punya kehendak menciptakan manusia sebelumnya sudah ciptakan surga dan neraka. Maka kemudian kami paham ketika Adam salah. Kata Allah, wala takraba hadhihi sajarata fatakuna minaz zalimin. Jangan kau dekati pohon itu, nanti kau zalim. Kata Allah, itu hanya ujian. Kenapa dia harus diuji? Sama ketika saya di semester kuliah saya, belajar dulu baru diuji. Jadi Adam itu sebelum dikatakan oleh Allah, wala takraba hadhihi sajarata fatakuna minaz zalimin, wala, jangan kau dekati pohon ini, takutlah engkau menjadi orang zalim. Allah sudah dulu ajarkan dia. Dalilnya mana? Sebelum ayat itu, wa 'allama adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah.
Faqala anbi'uni bi asma'iya ulai in kuntum sadiqin. Kata Allah, wa 'allama Adam al-asma', dan ketika diajarkan asma, nama-nama kepada Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa radahum 'alal malaika, dipamerkan kepada malaikat yang komplain tadi. Malaikat yang bilang, "Kenapa ciptakan manusia ya Allah?" Maka Allah pamerkan apa yang tidak diketahui malaikat. Apa ternyata? Adam ternyata bisa diajarkan. Ketika Allah katakan dipamerkan kepada malaikat, kata Allah kepada para malaikat, "Ayo sebutkan apa yang telah diajarkan kepada Adam, apakah kalian mengetahui?" Apa kata malaikat kemudian? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apa kata malaikat? Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada kami mengetahui apa-apa selain apa yang diberitahukan olehmu. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Artinya apa? Artinya di sini sudah diketahui bahwa Allah kita adalah Tuhan yang Maha mengetahui dan berkehendak. Allah sudah memberikan natur kepada Adam, free will. Bukti dia punya free will apa? Wala takraba, kata Allah. Kalau dia robot pasti dia ikuti itu, nggak akan dia ambil itu pohon-pohon, tidak akan dia dekati pohon itu. Kalau dia robot itu kan ke kanan, ke kiri, maju, mundur, robot. Karena kita bukan robot, kita memiliki free will, maka Adam khilaf. Salah satu naturnya adalah khilaf, lalai, lupa. Maka Adam melanggar aturan Allah. Tapi apakah Tuhan kita langsung murka? Kutuk tanah, susah kok kerja sekarang. Kutuk perempuan melahirkan sakit. Nauzubillah min zalik. No. Apa yang terjadi kemudian? Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Dan kemudian Allah justru mengajarkan kepada Adam cara bertaubat pertama sekali dari kesalahan. Allah berikan kalimat taubat dan diterima taubatnya Adam. Kemudian Adam termasuk orang yang zalim karena Allah berkata tidak mungkin teringkari oleh Allah. Allah sudah katakan, kalau kau dekati pohon itu kau zalim. Apa kezaliman yang terjadi pada diri Adam? Dia hidup di dunia, tempat kalian mencari kesenangan ini, padahal dunia ini tempat dihukumnya Adam. Kita malah lalai dan lupa. Nah, inilah esensi surganya umat Islam, itu adalah tempat yang belum pernah diketahui oleh makhluk. Maka gagallah pertanyaan kalian, apa rasa masuk surga? Tidak tahu, karena kami belum melihat dan merasakannya. Tapi gambaran surga dan neraka Allah perlihatkan kepada baginda seperti visual. Saya belum pernah ke Hawaii, tapi saya diperlihatkan visual Hawaii. Gini loh gambaran Hawaii, make sense. Maka baginda saya menjelaskan dalam banyak hadis bagaimana visual, bagaimana gambaran surga, tempat adanya kenikmatan. Maka esensi surga adalah tempatnya kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah, yang di dalamnya tidak ada perkataan sia-sia di dalamnya, apalagi perkataan cabul. Itu esensi surga. Jadi fitnah terkait surganya umat Islam yang penuh dengan lendir itu termentalkan. Ada satu diksi yang digoreng oleh umat Kristiani yang dilancarkan oleh salah satu ulama artis bernama Ustadz Hisham. Saya harus sebutkan namanya karena ini bukanlah aib tetapi sesuatu yang dipublish. Ustadz Hisham, ya. Teman-teman kalau ingin materi ini silakan masuk ke website mesiah.org. Di sini website saya sudah menjawab syubhat terkait tentang pesta seks di surga. Ini penting buat teman-teman ketahui. Saya alihkan kamera saya supaya teman-teman dapat materi khusus tentang ini. Di sini adalah website para apologet. Para apologet akan menuliskan ilmu pengetahuan mereka di sini untuk teman-teman semua ketika berdiskusi. Maka masuk di menjawab syubhat. Silakan syubhat tentang pesta seks di surga, diklik. Teman-teman perhatikan. Teman-teman akan mendapatkan materi secara utuh, secara komparasinya dua arah dari Unirifa. Nah, Unirifa menjawab pesta seks di surga. Perhatikan di sini. Definisi pesta seks apa artinya? Adalah adanya perjamuan makan bersukaria sambil berhubungan badan. Ya. Apakah ini ada di dalam literasi Islam? Tidak pernah ada. Siapa yang memaparkan ini, menyampaikan ini? Salah satu ustadz artis, namanya siapa? Ustadz Syam. Dia bahkan sudah mengaku, Ustadz Syam mengaku salah, minta maaf telah menyebut pesta seks di surga. Bahkan Ustadz yang menyebutkan ini pun sudah minta maaf karena tahu bahwa itu tidak ada di Al-Quran. Esensi surga saya sudah jelaskan di sini, kenikmatan surga yang tiada banding. Jadi harus paham dulu esensi surga dan harus paham dulu apa itu hurun ain, apa itu azwaja dan siapa penghuni surga. Penghuni surga bukan seperti otak donatur di bawah yang mengatakan surga ese-ese, ya, karena otakmu mungkin ngesek-ngesek, ya.
Otak yang hanya lendir itu, mulut yang lendir isinya akan keluar dari otak yang penuh lendir. Sementara penghuni surga adalah orang-orang pilihan Allah. Siapa mereka? Orang yang bahkan ketika ditawarkan dunia mereka menolak karena mereka membutuhkan Allah, bukan dunia. Siapa yang paling masuk surga? Ini ya, orang yang paling masuk surga itu adalah orang yang mati dalam keadaan syahid. Siapa mereka? Yang tidak takut dengan kematian, yang mati membela kehormatan dan harga diri agamanya dan dirinya. Lalu siapa lagi? Orang yang paling banyak puasa. Apakah orang yang berpuasa itu menelan bulat-bulat dunia ke dalam perutnya? Siapa lagi? Mereka yang banyak berzakat. Apakah mereka menikmati hartanya? Justru timbal baliknya, orang yang masuk surga ini adalah orang yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Di dunia saja dia tidak ikuti hawa nafsunya, kalian pikir maka dia akan seperti psikopat di surga nanti? Ketika dia di dunia belum diperlihatkan surga saja berani menahan hawa nafsunya, apalagi nanti ketika dia tahu yang dijanjikan Allah itu benar adanya. Saya jamin ini orang-orang akan lebih mengutamakan melihat Allah ketimbang melihat bidadari surga. Oke, sebetulnya tadi luar biasa sekali yang disampaikan Uni Rifa ya, Masya Allah, tabarakallah. Ini mohon maaf Pak Hippo ya, agak lama menunggu, terima kasih dan juga sudah membuka kamera. Saya rasa Pak Hippo juga belajar banyak dari apa yang telah disampaikan Uni Rifa barusan ya. Ya. Baik, Pak Hippo, izin mohon maaf saya tanya dulu. Kristen? Ya, assalamualaikum, salam sejahtera. Oh, Muslim. Kristen. Kristen, oke Ya. baik. Karena saya sudah masuk ke bio Anda, saya melihat sepertinya Anda Kristen, makanya saya nggak nanya Muslim. Ya, ya. Ya. Seperti itu. Baik, Pak Hippo, ada yang mau ditanggapi terkait tema kita pada malam hari ini atau mau ditanyakan? Sebelumnya Silakan. saya sudah mendengar banyak, saya sudah mengikuti sekitar berapa ya? Hampir 1 jam siaran ini saya ikut, banyak hal yang sudah didengar. Ada satu pernyataan yang perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya saya juga tidak saya pakai kata saya karena saya dari timur, Indonesia Timur. Baik, Indonesia Tenggara silakan. Timur. Saya juga kurang sepakat dengan teman-teman Kristen yang sering menyebut itu kalau terkait dengan 72 bidadari ya, yang sering bilang pesta seks dan lain sebagainya. Saya juga kurang sepakat soal itu secara pribadi. Kita harus bisa menghargai antar agama kalau saya seperti itu. Terkait dengan tema perceraian dan 72 bidadari. Yang saya dengar penjelasan tadi bahwa perceraian kalau beristri menikah kalau di Muslim kemudian bisa untuk poligami karena dilihat kalau memang kemampuan cukup dan bisa untuk adil itu bisa untuk berpoligami. Saya juga perlu tahu bahwa itu bisa sampai dengan berapa orang itu untuk poligami. Mungkin itu yang perlu saya tahu. Terima kasih pertanyaannya, tapi saya harus diizinkan menjawab Adinda Uni langsung. Silakan. Ya. Ini langsung merespon. Pertama, selamat datang dulu saudara hip hop rap Indonesia. Anda seorang rapper, saya juga seorang rapper ya. Yo ya. Jadi kalau kita bicara tentang esensi poligami ya, nanti kita kapan-kapan duet ya. Boleh. Jadi begini. Jadi begini. Dalam Islam itu harus paham segala esensi, inti, substansi atau apalah istilahnya, hakikatnya. Poligami itu bukan sebuah keharusan dan kewajiban. Poligami ini seperti obat, solusi. Kalau tidak sakit, tidak perlu minum obat, nanti overdosis, ayan, kejang, tantrum, bebusa mulut. Ya, coba kalau Anda nggak sakit minum obat, bebusa nanti mulut. Artinya dalam Islam, ya, poligami ini sesuatu yang dibolehkan. Dalam surah An-Nisa tentang poligami bahkan diawali dengan asbabun nuzul. Ketika orang-orang Arab itu menikahi anak-anak yatim untuk mengambil harta mereka, daripada mereka berbuat zalim kepada perempuan-perempuan yatim, maka lebih baik menikahi 2, 3, 4 wanita yang kau suka daripada kau zalim. Jadi Islam itu punya pilihan-pilihan. Gini loh, daripada kau jalan di pematangan sawah yang licin, kau nggak mampu. Ini ada jalan setapak, panjangnya 2 meter. Oh, nggak mampu.
saya akan tergelincir, takut masuk jurang. Daripada kau jalan setapak, nih ada loh jalan raya, tapi kau jangan jalan di tengah, tabrak mobil kau mati. Saya juga nggak mampu, saya orangnya gampang jatuh, lihat kerikil aja jatuh. Ya sudah, ini ada jalan tol, tapi kau harus punya mobil. Artinya dalam Islam itu diberikan pilihan sesuai kemampuan. Kalau kau lututmu goyang-goyang, mukamu jelek, kau miskin pula minta poligami, jangankan satu istri, setengah badan istri aja gak ada yang mau sama kau, kan gitu ya. Bukan adikku ya, ini bukan saudaraku yang manis ini ya. Ya. Bukan nih orang-orang. Ya, ya, bukan si hip hop ya, tapi yang lain-lain lah, ya, yang lain-lain gitu. Yang sok-sokan poligami. Di Afrika sana ya Uni ya, orangnya nggak ada di sini. Oh, nggak ada, jauh-jauh orangnya jauh. Tapi mana-mana dia sekarang. Mungkin lagi di pohon, lagi duduk di pohon durian. Artinya mereka-mereka ini adalah orang-orang yang harus mengerti diri dulu, sesuai dengan kemampuan. Kalau punya kemampuan, gaskan. Mampu nggak bos, gitu. Tapi sudahlah tak mampu, mau poligami pula, itu namanya zolim. Begitu. Jadi itu dulu yang harus dipahami. Nah, kemudian berapa batasannya? Jadi jangan disalahpahami loh ya. Poligami ini bukan dalil turun memperbanyak istri. Nah, ini salah. Dalam Islam pada waktu Jazirah Arab itu, ya, kedatangan baginda Rasulullah sebagai Rasul, orang-orang boleh menikahi perempuan lebih. Bahkan dalam kitab Anda itu Salomo 700 gundik 300 istri, Daud ratusan gundik ratusan istri, Abraham punya gundik, Yakub punya 4 istri, bahkan 2 budak 2 adik kakak. Artinya tidak ada batasan di agama orang dahulu, agama orang Yahudi. Tapi Islam, karena pada zaman dahulu Rasulullah itu hadir di tengah-tengah masyarakat yang memang sudah memiliki istri banyak, Islam membatasi. Justru Islam membatasi. Paham maksudnya? Justru Islam membatasi. Makanya yang lebih dari 4 mereka ceraikan itu istri-istrinya. Mereka pakai cuma 4. Artinya Islam justru menghormati perempuan yang dijadikan objek seksual oleh orang jahiliyah dan orang Nasrani dan Yahudi yang tidak punya persyaratan batasan poligami. Maka kemudian dalil ini datang, batasannya maksimal 4 untuk umat Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad dan umatnya berbeda tanggung jawab, berbeda privilege. Sekian, terima kasih. Lanjut. Baik, terima kasih. Penjelasannya mudah dipahami juga. Kemudian ada tadi dari teman siapa yang tadi sempat tanya tentang yang sebelumnya itu, ada tanya tentang apa? Nepotisme itu apa dia tanya? Lopi. Ya. Dia juga sempat menjelaskan tentang perceraian di Kristen. Maksudnya kita sesama bagi-bagilah di sini. Yang seperti yang saya tahu maksudnya begitu. Kalau di Kristen itu memang kalau setelah menikah itu kita memang untuk satu saja sampai mati. Tapi kalau misalnya yang satunya meninggal, tidak menutup kemungkinan untuk bisa menikah lagi. Kalau dari Lopi tadi itu kan mengatakan bahwa tidak bisa lagi sampai meninggal kan. Yang saya tahunya beda lagi, tidak sama. Yang tahunya begitu ya. Tapi saya pastikan Anda banyak tidak tahunya tentang Kristen. Boleh Silakan, saya buktikan? Silakan Uni. Pertama, sesuai tema ya, perceraian ya, dan sesuai sudut tema. pandang bidadari. Ya, sesuai tema. Tenang Bang, saya nggak akan lari dari tema saya sendiri Bang. Jadi klaim Anda mengatakan bahwa di Kristen itu kami tidak boleh bercerai satu selama-lamanya. Pertama, realitas di dalam kitab Anda membantah. Kenapa? Dalam Islam tuh hukumnya begini. Segala sesuatu yang tidak ada larangannya, maka itu boleh. Boleh ya. Boleh itu sesuatu yang belum dapat reward apa-apa. Maksudnya belum dapat apa-apa tuh konsekuensinya. Bisa jadi sia-sia, bisa jadi berdosa, bisa jadi berpahala, tergantung pembolehannya dilakukan dengan cara apa. Segala sesuatu yang telah jatuh hukum larangannya, maka tidak boleh dikerjakan. Menjadi haram. Segala sesuatu yang ada perintahnya menjadi kewajiban. Segala sesuatu yang dianjurkan menjadi sunnah. Itu dulu. Maka ketika Anda mengatakan di kami tidak boleh bercerai, saya minta tolong, karena ini adalah klaim teologi, Anda mewakili umat Kristen untuk membuktikan bahwa Anda itu benar, maka tolong didampingi argumen Anda dengan ayat. Kalau tidak ada, saya bantu. Saya bantu Anda. Saya tidak mau memberatkan. Apa mau saya bantu? Kalau terkait ayat, kebetulan saya juga sudah menikah. Kalau terkait ayat mungkin saya tidak terlalu tahu ya. Nah, Tapi saya kalau bantu saja.
perjanjian nikahnya itu di waktu diberkati oleh pastor. Kebetulan saya Kristen Katolik. Itu ada itu pernyataan dari pastor yang kita sebagai umat mengikuti. Nggak apa-apa. Ya. Itu tidak ada kaitan dengan kitab suci. Itu adalah sikap. Anda tahu Konsili Vatikan kedua kalau Anda Katolik? Anda paham konsep Katolik bahwa umat Katolik bisa berubah sikap dalam menghadapi satu permasalahan tergantung konsensus pendapat dari para uskup, pastor dan paus. Benar? Karena ada doktrin apa namanya? Doktrin bahwa paus tidak pernah salah mengajarkan. Pernah mendengar itu? Belum. Pernah dengar itu? Belum. Maka kalian itu menggunakan magisterium doktrin infalibilitas. Tahu? Doktrin infalibilitas adalah doktrin yang mengatakan paus tidak akan pernah salah mengajarkan. Maka kalian percaya bahwa tidak boleh bercerai. Sebenarnya apakah ini produk Bible? Saya buktikan itu bukan produk Bible. Pertama, Musa sebagai nabi Tuhan di perjanjian lama itu mengizinkan kaumnya bercerai dengan catatan memberikan surat cerai. Matius 5:31. Telah difirmankan juga siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai. Artinya ada firman, ada pembolehan. Telah difirmankan juga Matius 5:31. Silakan dibaca. Silakan brother. Ya, saya bacakan ya. Boleh. Ini buat pembelajaran teman-teman Kristen. Saya sudah katakan, khusus untuk umat Kristiani, terkadang sebelum saya mengajarkan kalian agama Islam, saya ajarkan dulu kalian Bible. Kenapa? Saya belajar. Kalau kalian katakan saya tak layak mengajarkan Bible, kalian uji ilmu saya. Kalau ilmu saya lebih tinggi daripada kalian, kenapa harus menolak saya? Ya kan begitu, ya kan? Matius pasal ke-5 nomor 31. Dengar ya. Ini bukti adanya pembolehan cerai. Nah, silakan dibuka Matius pasal ke-5 nomor 31 sampai 32. Telah difirmankan juga siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Artinya Yesus menceritakan bahwa dulu pernah dia berfirman, kalau dia adalah Tuhan loh ya, kecuali ini bapaknya. Oh, atau gini mungkin, dulu bapak saya pernah berfirman. Nah, terserahlah, mau dia yang kalian katakan berfirman, mau bapaknya pernah berfirman. Intinya dulu pernah ada firman. Dan menariknya ini kenapa Yesus merubah firmannya ini. Nah, ini konsekuensinya nanti di situ. Telah difirmankan juga. Apakah Yesus yang berfirman atau Bapak? Itu belum tahu kita. Siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu. Nah, ini Yesus yang berkata nih. Setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Bayangkan. Di sini ada pengecualian. Maka apakah betul Kristen melarang bercerai? Ayatnya jelas. Kecuali karena zina. Makanya saya bingung. Ajaran Kristen yang mengatakan tidak boleh cerai itu dari mana datangnya gitu? Kalau untuk ajaran mengenai ayat atau apa mungkin saya juga kurang tahu ya. Tapi kalau misalnya waktu di pernikahan itu biasanya disampaikan juga seperti itu dan kami mengikuti. Yang saya tahu itu saja. Nggak masalah. Doktrin Anda itu masukkan di kotak dogma. Jadi dalam dunia ini ada dua dimensi. Dimensi ilmiah, dimensi dogma. Dogma itu adalah kebenaran yang dianggap benar tanpa perlu diselidiki oleh orang-orang. Itu dogma itu. Kadang dia nggak butuh penyelidikan. Dia tahu, ya udah imani saja. Nggak apa-apa. Tapi kalau kita bicara tentang keimanan tanpa adanya kekritisan, itu namanya menjadi umat dogmatis. Ya terserah, nggak apa-apa. Katolik percaya kepada magisterium yang mengatakan tidak boleh bercerai. Sementara di kitab suci tertulis kecuali karena zina. Saya tidak ngerti apakah doktrin dari Bapak Gereja lebih didengarkan ketimbang perkataan Yesus. Kalau di Islam tidak. Islam kalau ada ulama setingkat ulama yang tinggi saja seperti Imam Syafi'i atau Imam Maliki membuat sebuah argumen yang bertentangan dengan Al-Quran, itu tidak didengarkan. Yang dipegang adalah Al-Quran. Lebih tinggi otoritas Al-Quran dan hadis ketimbang kalam ulama. Begitu. Tapi kalau di sini kitab suci lebih rendah daripada para pendapat uskup. Begitu. Tapi ya nggak apa-apa, itu hak kalian. Menurut Anda mana yang lebih tinggi kedudukannya? Bible atau perkataan para pendeta? Kalau menurut saya Bible lah. Iya, kalau Bible ya udah Matius 5 nomor 31 itu gimana itu?
Kecuali karena zina. Berarti ada pengecualian. Oh, berarti Saya nggak ngerti cara memahaminya. ada zina, Ini berarti kan bisa kitab kalian. bercerai ya, maksudnya dari ayat. Nggak tahu bang, saya nggak mau saya tidak boleh mendeskripsikan, mentafsir beda ya. Menterjemah dengan mentafsir beda loh. Tarjim mengganti bahasa dari satu bahasa ke bahasa lain. Tafsir, kata fasara, mengeluarkan makna dari sebuah diksi. Takwil memindahkan makna ke makna yang lebih patut. Jadi itu beda tuh. Tolong dipahami. Saya tidak mentafsir, saya membaca terjemahan. Dan ini masih dihalalkan, dibolehkan dalam ruang dialektika. Di sini tertulisnya begitu. Telah Terkadang difirmankan kalau juga. Kalau kita baca ayat sepenggal tanpa kita membaca keseluruhan itu kadang bisa tafsirnya beda-beda. Biasanya begitu. Ini kan lelucon sudah basi. Iya, walaupun Anda baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu tidak merubah teks ayat. Apakah mungkin menurut Anda konteks ayat lari dari teks? Misalnya begini, ini contoh konteks lari dari teks. Ular adalah seekor binatang yang licik yang diciptakan Tuhan. Ya. Lalu dia menggoda Hawa. Itu teks. Ternyata diberi judul. Judulnya adalah ayam bukanlah bebek. Bisa nggak begitu kira-kira? Ya sudah. Walaupun Anda membaca perikop, kalau diksi di dalam ayatnya eksplisit, tidak implisit, tersirat, bukan tersirat, tersurat, tertulis. Simple aja, nggak perlu sekolah tinggi memahami diksi ini. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina. Ya silahkan kalian lah belajar bahasa Indonesia lah dulu. Maknanya apa itu? Begitu. Silakan dipahami sendiri boleh. Baik, terkait yang perceraian itu tadi penjelasannya Kakak Rifa sudah saya pahami. Kemudian sekarang ke 72 bidadari, bolehkah? Oke, boleh. Oke. Apa yang ingin diketahui tentang 72 bidadari, brother? Yang saya dengar tadi kalau terkait dengan 72 bidadari itu tidak semua orang ya bisa dapat 72 bidadari, orang-orang tertentu saja. Saya berpikir begini, Kak, coba mungkin apa? Misalnya kayak ada 10.000 umat yang meninggal, 1.000-nya itu orang-orang baik yang layak untuk mendapat 72 bidadari. Misalkan 1.000 orang masing-masing mendapat 72 bidadari, apakah itu setiap orangnya 72 bidadari berbeda atau bagaimana? Sebelumnya saya harus jelaskan riwayat hadis ini ya, dalam hadis riwayat Ahmad tentang 72 bidadari ya. Saya jelaskan dulu. Ini banyak umat Islam yang mungkin belum menjelaskan ini. Saya bacakan riwayat hadis 72 bidadari dulu. Sesungguhnya derajat paling rendah penghuni surga adalah baginya ada 7 derajat dan ia ada dalam derajat ke-6 dan di atasnya adalah derajat ke-7 baginya sebanyak 300 pelayan. Setiap pagi dan sore dihidangkan 300 nampan hidangan dan aku tidak tahu kecuali beliau berkata dari emas. Dalam setiap nampan ada aneka warna makanan yang tidak sama dengan nampan yang lainnya. Ia merasakan kelezatan awalnya sebagaimana merasakan kelezatan akhirnya. Dihidangkan minum dari 300 bejana, warna dalam tiap bejana berbeda dengan bejana lainnya. Ia merasakan kelezatan awal juga akhirnya, kemudian ia berkata, wahai Tuhanku, kalau engkau izinkan aku akan memberi makan penghuni surga dan memberi minum mereka dan tiada berkurang sesuatu pun apa yang ada padaku. Ia mendapat 72 bidadari selain istri-istrinya di dunia. Seorang dari mereka mengambil tempat duduknya sepanjang 1 mil. Hadis riwayat Ahmad. Saya bacakan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, saya sebutkan kalam ulama. Menurut Ibnu Al-Qayyim menjelaskan bahwa hadis Syahr bin Nusyayb di atas adalah lemah karena dinilai mungkar gitu, karena menyelisihi hadis sahih. Gitu. Nah, tapi ada hadis tentang yang berbeda diksi bahwa bagi mereka yang mendapatkan hak 72 bidadari, maka bisakah dijelaskan? Bisa. Penjelasannya bagaimana? Apakah setiap orang yang syahid itu dipastikan punya istri di dunia ketika dia meninggal? Tentu tidak. Apakah setiap suami dipastikan istrinya ikut dia ke surga? Tentu tidak. Karena dalam Islam ada riwayat hadis yang mengatakan kebanyakan istri-istri masuk neraka karena kufur kepada suaminya. Jadi make sense. Kenapa perempuan lebih banyak masuk neraka dalam Islam? Rasulullah beritahukan. Karena pertama, selain perempuan lebih banyak daripada kaum laki-laki
Yang kedua adalah kebanyakan wanita itu sering kufur akan nikmat dari suaminya. Suaminya sudah bekerja siang, malam, pagi, petang, beli skincare, beli baju, beli ini, tiba-tiba dia bilang, gak pernah kau kasih aku kesenangan suamiku. Gampang sekali berkata seperti itu. Maka ini adalah orang-orang kufur kepada suami, dan mereka adalah ahli neraka. Walaupun pada akhirnya mereka nanti akan masuk surga. Artinya, maka make sense ketika bidadari ini dijanjikan oleh Allah, karena surga tempat kesenangan. Mohon maaf ya, mohon maaf. Saya tidak tahu di Kristen itu semua bentuk kesenangan itu telah dihilangkan sehingga terjadi hambar di surganya Kristen. Tidak ada lagi kenikmatan apapun. Contoh, di dunia kalian pernah mencicipi durian, cendol durian, atau saya paling suka itu udang asam pedas tuh. Di dunia kalian dikasih Tuhan kalian, asam pedas, Asam kalau saya manis. asam manis juga, asam pedas, asam manis. Di dunia umur Anda 40 tahun, Tuhan Anda suruh pernah, ini kalau Anda kaya loh, kalau miskin nggak pernah makan itu loh ya. Ini Tuhan nggak adil nih. Kalau Anda miskin melarat di dunia, jangankan mencicipi udang, tinggal pula di gunung, ya. Yang Anda cicip cuma daun-daunan, mati, masuk surga Kristen. Ternyata di surga Kristen nggak ada lagi kenikmatan rasa makanan. Kok zolim Tuhan Anda itu? Sementara orang yang kaya menikmati es krim, menikmati udang, masuk surga. Bertahun-tahun aku ngerasain nikmatnya durian, tiba-tiba di surga Oten nggak ada. Mending aku nggak usah masuk surga kalian. Mending aku masuk Dufan aja. Aku bilang aja sama Yesus kalau dia Tuhan, Yesus, aku nggak usah jalan di surganya Yesus, nggak usah. Di situ nggak ada makanan, nggak enak. Mending aku di Dufan seumur hidup sampai mati, nggak usah tua aku. Jadi dunia ini adalah surga dibandingkan surganya Kristen. Surga Kristen itu ibarat neraka bagi kami itu, hambar. Saya aja di dalam kamar diletakkan biskuit, taruhlah namanya biskuit apa gitu ya, Kongguan misalnya. Diletakkan itu, habis terisi lagi, habis terisi lagi, selama 2 bulan. Depresi saya itu. Biskuit Kongguan terus, habis terisi lagi. Letakkanlah buahnya anggur misalnya, habis terisi lagi anggur, habis terisi lagi. Gak ada lagi yang lain. 2 bulan aja saya di kamar itu. Kalau nggak gila saya, bosan. Ini ada makanan loh. Apalagi surga Kristen, nggak ada makanannya, nggak boleh bertemu dengan suami, tidak lagi menikmati kemesraan dengan suami tercinta di dunia, mesra-mesra, ayang, beb, cinta, kasih, pegang sana, pegang sini, nikmat, punya anak. Tiba-tiba di surga Oten bercerai. Ditengok ke bawah, oh nggak ada kelamin lagi. Ngapain masuk surganya Kristen? Lebih baik masuk neraka jahanam, masih ada rasa sakit yang bisa dinikmati, daripada masuk surga nggak ada rasa apa-apa, hambar aja kan. Maaf ya, maaf. Ini orang Kristen yang cerita loh. Kalian bakalan jadi malaikat, nggak rasa apa-apa, nggak ada lidah, nggak menikmati makanan. Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Sama anak udah nggak kenal ya kan, siapa kau? Nggak tahu aku, kecuali kenal ya kan. Sama suaminya nggak boleh lagi mesra-mesraan. Kenapa? Udah nggak punya kelamin lagi gitu, nggak boleh lagi kan. Ngapain saya masuk surganya Kristen? Mending saya di Dufan seumur hidup, kekal-kekalnya. Tapi kalau surga Islam make sense. Ketika Allah berikan kenikmatan di dunia, ada orang-orang yang tidak pernah menikmati udang pedas manis tadi, es krim yogurt bercampur almond di atasnya dan buah-buahan, cheesecake yang tadi saya makan, cheesecake, waduh, dengan es krim meleleh, melted, sushi yang ada keju yang meleleh. Apakah semua manusia menikmati itu? Tidak. Maka keadilan Tuhan adalah apa yang tak pernah kau nikmati di dunia, kau sabar menghadapinya, lebih daripada itu kau nikmati di surga Allah. Inilah Tuhan yang adil. Ini tiba-tiba orang kaya menikmati es krim aja tiap hari. Orang miskin, udahlah miskin di dunia jadi Kristen ya kan, nggak pernah makan es krim. Di surganya nggak pula nyicipin es krim. Apa mending saya pindah aja, kata dia. Malaikat aja berontak loh di surga kalian. Pernah dengar malaikat berontak? Saking membosankannya mungkin bang. Pernah dengar? Pernah dengar dalam Bible malaikat berontak? Gimana? Nah, baca nih. Jadi Lucifer yang jatuh itu adalah malaikat yang memberontak. Saya bingung. Kalian nanti bangkit seperti malaikat, tapi di surga kalian malaikat bisa berontak. Berarti ada kemungkinan kalian nanti makar di surga karena bosan.
Ada kemungkinan loh. Iya, karena malaikat di agama kalian itu berontak dari surga nih. Malaikat berontak dari surga. Bosan dia mungkin. Makanya saya dibayar. Uni, kayaknya kita agak kurang ketawanya ya, tapi justru Iya. malah Bang hip hop yang ini nih yang banyak ketawa dengan ajarnya Senyum. sendiri. Maaf ya Bang ya. Senyum, Iya. senyum. Maaf ya Bang ya. Jadi saya ikut ketawa juga Bang. Iya. Dia banyak tersenyum, dia manis orangnya. Jadi Iya, malaikat manis. itu berontak dari surga kalian. Saya tidak tahu alasannya kenapa. Katanya ingin menyamai Tuhan. Tapi ya wajar lah di surga kalian berontak. Saya aja kalau masuk surga kalian mungkin saya menggila mungkin. Itu sama kayak saya disiksa di sebuah kamar yang tidak ada. Bayangkan ya, penyiksaan terkejam itu adalah kalian diletakkan di sebuah ruangan putih semua hampa, tidak ada makanan, tidak ada pasangan, tidak ada adik, tidak ada kawan, tidak ada teman bicara. Berdoa aja kalian. Waduh, waduh, itu siksaan psikologis coy. Nggak sanggup saya. Makanya saya kalau seandainya Yesus itu Tuhan yang benar ya, ini seandainya tapi bukan ya. Nauzubillah min dzalik. Karena hanya Allah ilah yang benar. Tiba-tiba Yesus datang ke saya. Rifa, apa sus? Masuk surga saya. Sembah saya dulu. Coba tengok surganya dulu. Ah, maaf lah sus, nggak usah. Saya bayar kamu 5 miliar. Enggak, serius nggak mau. Kenapa Rifa? Di dunia saya sama suami mesra-mesraan menikmati. Terus lagi makan es krim, kemarin makan udang kecap. Belum lagi makan gurita anak baby oktopus, enak kali. Tiba-tiba di surga kalian nggak pernah merasakan kenikmatan begitu. Apa nggak dirampas kebahagiaan saya sama Yesus? Nggak usah lah sus, nggak usah lah saya masuk. Saya kalau lebih milih surga mending saya bereinkarnasi lagi aja lah jadi merpati, masih enak, bisa terbang. Gitu. Jadi saya nggak mau masuk surganya Kristen karena membosankan gambarannya begitu. Kecuali ada kenikmatan. Ada kenikmatan apa di surga kalian kira-kira? Nggak tahu Kak, belum mati juga. Kasihan, janganlah diketawain gitu. Baru tahu saya. Ada di dalam kitab Anda tertulis tentang surga, baca kitab Anda itu. Iya. Kan tentang surga dijelaskan. Gitu. Jadi saya tidak mau menyembah Yesus karena ujung-ujungnya masuk surga yang membosankan. Begitu Bang. Tadi Abang mulai senyum, sekarang agak mulai gimana Kak. itu? Ada apa kira-kira? Enggak, biasa. Enggak, terkait perceraian dan 72 bidadari itu sudah saya pahami. Maksud saya bertanya di sini kan untuk misalnya kayak di sini misalnya ada teman-teman yang sama Kristen menjelek-jelekan ataupun bagaimana berbicara soal perceraian, poligami ataupun 72 bidadari, bisa saya bantu jelaskan juga supaya maksudnya mereka itu seperti ini, perceraian, poligami seperti ini, 72 bidadarinya seperti ini. Maksud saya untuk masuk ke room itu untuk bisa memahami. Itu saja Kak. Ya. Ya intinya ya saya kasih konklusi ya. Untuk hip hop, pertama, perceraian itu tergantung situasi kondisi, bisa menjadi solusi, bisa menjadi masalah. Tergantung bagaimana situasi kondisi yang dihadapi seseorang. Akan menjadi dosa ketika dilakukan tanpa alasan, akan menjadi berpahala ketika menyelamatkan manusia, imannya dan harga dirinya dan juga dirinya sendiri. Kemudian 72 bidadari itu hadisnya memang ada yang masih diperdebatkan apakah lemah, sahih atau dhaif atau maudhu. Tetapi yang jelas umat Islam yang masuk surga itu mereka tidak pernah mengharapkan bidadari. Justru yang mereka harapkan adalah pertemuan mereka dengan Allah. Begitu. Oke. Oke, Abang ada lagi terima yang mau kasih. ditanyakan? Saya sempat membaca banyak komentar di bawah ini Ah, katanya nggak usah login, login. Oh, jangan Nggak usah, Enggak, nggak usah. kita Nggak, masing-masing sudah punya kepercayaan hip hop. tapi aman. Hip hop harus tahu bahwa persyaratan utama menjadi Islam itu harus bisa membedakan Tuhan dan manusia dulu. Kalau nggak bisa jangan. Oke. Sudah bisa bedakan antara Tuhan dan manusia? Kita di konteks aja Kak, perceraian dan 72 ya udah. bidadari. Oh, ya udah. Terima kasih banyak Ya, Kak. maksud saya itu persyaratannya ya sama-sama. Oke. Kalau tidak bisa bedakan mana Tuhan Thank mana you. manusia janganlah masuk Islam. Sama-sama. Sehat selalu. Hip hop yo yo yo. Saya bacakan Yeskiel 23 sambil hip hop boleh nggak? Nama Boleh. saja Kak, nggak bisa nyanyi. Nggak, maksudnya kalau saya diizinkan membacakan
Yeskiel pasal 23 sambil hip hop, saya bisa. Judulnya, Boleh. kakak berada di Ohola dan Oholiba. Datanglah firman Tuhan kepadaku, wahai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari 1 ibu. Boleh dilanjut? Ya lanjut lah. Boleh, masalah. kayaknya Canda. ada potensi Boleh. nih, potensi jadi hip Oh. hop nih. Mau mendengarkan nih sedikit lagi nih, 1-2 paragraf. Silahkan. Nah, mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijama-jama dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Astagfirullah. Maaf, itu saya Aman, maaf aman. ya, saya nggak bisa lanjut. Nggak bisa lanjut Aman, saya. aman, aman, aman. Tertekan saya. Oke, thank you Kak berdua. Iya. Siap. Sip. Terima Itu kasih ya, tadi Bang. hadiah buat Anda ya. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.